Di episode sebelumnya, Wang Lin akhirnya melepaskan kartu terakhirnya, iblis yang tersebar. Saat iblis itu bangkit dan menyatu dengannya, kekuatannya berubah drastis, energi iblis yang mengerikan. Di sisi lain, sosok celestial keluarga Huan menyerap seluruh energi planet dan mengubahnya menjadi kekuatan celestial untuk melawan. Pertarungan pun mencapai puncak, iblis melawan celestial. Dengan kekuatan kuno, Wang Lin mencoba menarik jiwa planet Thousand Illusion, menciptakan benturan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Dan di tengah semua itu, pemahamannya terhadap kekuatan mulai berubah. Akhirnya, sosok celestial yang dipanggil keluarga Huan runtuh. Batu giok yang menjadi sumber kekuatannya hancur, hanya menyisakan satu lapisan pertahanan terakhir, lemah dan hanya mampu menunda kehancuran. Di balik semua itu, yang paling diuntungkan justru Wang Lin. Pertarungan ini membuka pintu dalam pemahamannya. Ia akhirnya melihat sekilas dunia di atasnya, dunia kultivator langkah kedua. Perlahan, Wang Lin berjalan menuju Liu Mei. Tubuhnya sudah tak bernyawa, kultivasinya telah lenyap bersama jiwanya. Dari tas yang ditinggalkannya, Wang Lin menemukan sebuah pil dan sepotong batu giok. Saat itu, memasukkan indera ilahi ke dalam batu giok itu, sebuah pesan muncul, sebuah pengakuan, sebuah penyesalan, dan perasaan yang tak pernah benar bisa dihapus. Angin bertiup perlahan, tubuh Liu Mei mulai berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya kecil seperti kupu-kupu yang terangkat oleh angin. Satu persatu serpihan itu terbang menjauh semakin tinggi, semakin jauh hingga akhirnya menghilang di cakrawala. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi panjang yang akhirnya berakhir. Wang Lin hanya berdiri menatap langit tanpa berkata apapun. Ia tidak menghancurkan keluarga Huan, bukan karena tidak mampu, tapi karena ia sudah tidak ingin melanjutkan. Yang tersisa hanyalah kelelahan, bukan di tubuh tapi di hatinya. Selama ratusan tahun kultivasi, ia telah kehilangan terlalu banyak orang, waktu, dan bagian dari dirinya sendiri. Akhirnya ia berbalik dan pergi meninggalkan segalanya di belakang, dendam masa lalu dan kenangan yang tak akan pernah kembali. Langit biru terbentang luas seperti kain sutra dihiasi awan putih yang tampak seperti perhiasan. Di bawah gunung, sebuah sungai kecil mengalir tenang melewati desa pegunungan yang subur dan penuh kehidupan. Di desa itu, seorang pemuda sedang bercerita kepada anak-anak tentang masa lalu, tentang awan di puncak gunung yang katanya bisa membuat tubuh sehat jika dihirup. Anak-anak mendengarkan dengan penuh antusias, mata mereka berbinar penuh harapan. Di antara mereka ada seorang anak kecil bernama Wang Ping. Tubuhnya lemah dan sering sakit, tapi wajahnya tampan dan matanya penuh semangat. Ia percaya cerita itu dan berharap suatu saat hari bisa merasakan sendiri keajaiban awan tersebut. Tak lama, ia bertemu dengan seorang pria pemburu dan kemudian mengantarkannya pulang. Di rumah sederhana di ujung desa, ayahnya menyambut mereka. Ayah itu adalah Wang Lin. Kini ia hidup sebagai pria biasa, seorang tukang kayu dengan kehidupan sederhana. Tidak ada lagi aura pembantaian, tidak ada lagi dunia kultivasi, hanya kehidupan tenang bersama anaknya. Wang Ping pun menjalani hari-harinya seperti anak desa biasa, meski harus terus meminum obat pahit setiap hari untuk menahan sesuatu dalam dirinya. Malam hari saat desa sunyi, Wang Lin duduk di samping tempat tidur anaknya. Dengan tenang, ia menggunakan kekuatan petirnya untuk menarik kabut hitam dari tubuh Wang Ping. Sisa kebencian yang masih tersisa dalam jiwanya. Kabut itu dihancurkan dan wajah Wang Ping perlahan menjadi lebih sehat. Wang Lin hanya bisa menghela napas pelan. Sudah 5 tahun sejak kembali ke planet ini dan memilih hidup seperti ini. Desa ini mengingatkannya pada kampung halamannya dulu, tempat di mana semuanya dimulai. Wang Ping sendiri sebenarnya adalah roh kebencian, namun berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei dan bantuan Wang Lin, kebencian perlahan ditekan. Bahkan ingatan pun telah dihapus, memberi kesempatan untuk hidup sebagai manusia biasa. Bagi Wang Lin, ini bukan sekedar hidup tenang, ini adalah penebusan. Di bawah cahaya bulan, Wang Lin berdiri sendirian di halaman memandangi langit. Tak lama seorang datang, itu adalah Sun Tai, seorang lelaki tua yang kini tinggal di desa itu. Ia memandang Wang Lin dan bertanya pelan, "Berapa lama kamu akan terus seperti ini?" Wang Lin terdiam cukup lama lalu menjawab, "1 siklus reinkarnasi." Sun Tai menghela napas. Ia tahu maksudnya, namun ia tetap bertanya, apakah Wang Lin tidak ingin membuat anak itu menjadi kultivator?
Dengan kekuatan Wang Lin, jalan anak itu bisa jauh lebih mudah dibanding orang lain. Namun, jawaban Wang Lin tegas, tidak. Dia tidak akan memberikannya kultivasi. Tatapannya dingin, tapi di dalamnya ada kesedihan yang dalam. Baginya, dunia kultivasi bukanlah berkah, melainkan jalan penuh penderitaan, kesepian, dan pembantaian. Ia sudah merasakan semuanya dan dia tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Nama Wang Ping sendiri memiliki arti sederhana, kehidupan yang damai. Wang Lin hanya ingin satu hal agar anaknya hidup seperti manusia biasa, menikah, memiliki keluarga, dan menjalani hidup yang tenang tanpa darah dan konflik. Dan untuk itu, ia menolak dunia kultivasi sepenuhnya. Waktu berlalu begitu cepat, musim berganti tanpa henti. Musim semi datang lalu pergi digantikan musim dingin yang tiba lebih awal dari biasanya. Salju tebal menutupi seluruh desa, membekukan dedaunan yang tersisa di dahan. Saat angin dingin berhembus, daun-daun kering itu jatuh bersama salju seperti kehidupan manusia yang pada akhirnya tetap harus terbawa arus waktu meski penuh keengganan. Dalam 5 tahun itu, 5 orang tua meninggal dan 3 kehidupan baru lahir. Tanpa disadari, siklus reinkarnasi terus berputar. Sun Tai semakin menua. Ia sering duduk di halaman rumahnya, menatap langit dengan mata yang dipenuhi kenangan. Rumahnya berada di tepat samping rumah Wang Lin. Tenang, namun terasa seperti menunggu senja terakhir. Di sisi lain, Wang Ping yang kini berusia 10 tahun ikut duduk menatap langit. Meski tubuhnya masih kecil dibanding anak seusianya, wajahnya sudah jauh lebih sehat dibanding dulu. Wajah tampannya membuat banyak orang desa menyayanginya. Bahkan beberapa gadis kecil diam-diam menyukainya. Hari itu, badai salju membuat udara semakin dingin. Sun Tai menoleh dan tersenyum lembut. Ping kenapa kamu bukan menemani ayahmu? Wang Ping cemberut. Aku tidak mau pulang, ujarnya kepada Sun Tai. Seorang gadis datang menghampirinya. Sun Tai terkekeh pelan. Ia tahu maksudnya. Selama bertahun-tahun, banyak wanita datang mencoba mendekati Wang Lin, berharap menjadi bagian dari hidupnya. Namun, Wang Lin selalu menolak. Tak lama kemudian, Wang Ping berlari pulang. Di dalam rumah, Wang Lin sedang menghadapi salah satu wanita desa yang kembali membicarakan hal yang sama tentang pernikahan. Dengan sabar, Wang Lin menolak lagi. Bagi orang lain mungkin hidupnya terasa sepi, tapi baginya itu sudah cukup. Ketika wanita itu pergi, Wang Ping langsung bertanya dengan cemas. Ia takut ayahnya akan menikah lagi dan memberinya ibu tiri seperti yang dialami temannya. Wang Lin hanya tersenyum dan menepuk kepalanya. Ayah janji tidak akan melakukan itu. Sejak saat itu, hati Wang Ping pun terasa hangat. Hari-hari terus berjalan, musim dingin berlalu, digantikan musim semi. Desa kembali hidup. Anak-anak mulai belajar di sekolah dan kehidupan berjalan tenang seperti air yang mengalir tanpa riak. Selama bertahun-tahun, Wang Lin hampir tidak pernah menggunakan kekuatannya. Ia hidup sepenuhnya sebagai manusia biasa, menjadi tukang kayu, merawat anaknya, dan menjalani kehidupan sederhana. Namun, justru dalam ketenangan itu sesuatu berubah dalam dirinya. Pemahamannya tentang hidup dan mati perlahan menjadi utuh. Dulu ia sangat memahami kematian, penuh pembantaian, kehilangan, dan penderitaan. Tapi tentang kehidupan ia baru-baru benar memahaminya sekarang. Dari hari ke hari, melihat Wang Ping tumbuh dan menjalani hidup biasa, perlahan daunnya berkembang menuju sesuatu yang lebih dalam. Karma ini bukan perubahan biasa, ini adalah evolusi domain. Sesuatu yang sangat langka bahkan di dunia kultivasi. Namun, bagi Wang Lin ini bukan sesuatu yang ia cari. Ia hanya ingin hidup tenang. Waktu kembali berlalu, 6 tahun lagi terlewati. Wang Ping kini berusia 16 tahun. Wajahnya semakin tampan, bahkan mulai menyerupai Liu Mei. Namun matanya tetap jernih, penuh kepolosan. Berbeda dari dunia kelam yang pernah dilalui ayahnya. Di sisi lain, waktu Sun Tai akhirnya tiba. Di dalam rumah sederhana itu, Sun Tai terbaring lemah. Napasnya semakin pelan seperti daun kering yang siap jatuh kapan saja. Di sisinya hanya ada 2 orang, Wang Lin dan Wang Ping. Suasana hening. Wang Lin menatapnya dengan tenang lalu berkata pelan, "Aku akan memenuhi janjiku." Kalimat itu sederhana tapi berat karena di baliknya ada masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Selama hampir 20 tahun hidup tenang di sebuah desa, akhirnya Wang Lin memutuskan pergi bersama putranya Wang Ping. Selama bertahun-tahun, desa itu menjadi tempat mereka menjalani kehidupan sederhana tanpa pembantaian, tanpa dunia kultivasi.
Wang Ping tumbuh menjadi pemuda tampan, mewarisi wajah Liu Mei, tapi sifatnya dingin dan tenang seperti ayahnya. Saat hari keberangkatan tiba, seluruh desa datang mengantar. Banyak gadis diam-diam menyukai Wang Ping, terutama Zhou Rotong, yang tak bisa menahan tangis saat tahu ia mungkin tak akan kembali. Wang Ping hanya berkata pelan, "Aku mungkin tidak akan kembali." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup menghancurkan hati seseorang. Di sisi lain, Wang Lin tetap tenang. Bagi dirinya, kehidupan di desa hanyalah persinggahan, sebuah fase untuk memahami kehidupan, kematian, dan karma. Dalam perjalanan meninggalkan desa, Wang Ping akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Dia tidak menyukai gadis-gadis itu, tapi saat melihat mereka menangis, ada sedikit rasa berat di hatinya. Wang Lin hanya tersenyum tipis, karena tanpa disadari itulah awal dari pemahaman emosi manusia, sesuatu yang bahkan lebih rumit daripada kultivasi itu sendiri. Dan bagi Wang Lin, perjalanan ini bukan sekedar meninggalkan desa, tapi melanjutkan jalan daunnya yang belum selesai. Setelah meninggalkan desa, Wang Lin membawa Wang Ping berkeliling seluruh planet Ranyun. Mereka mendaki gunung, menyeberangi sungai, hingga mengarungi lautan luas. Tanpa kultivasi, tanpa teknik, Wang Lin membantu anaknya lewat dunia itu sendiri. Haus, minum dari alam, lapar, bertahan, lelah, istirahat di bumi. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan, tapi pembentukan jiwa. Sering waktu, tubuh Wang Ping menjadi kuat. Pikirannya berkembang, hatinya tenang, dan dunia seakan jadi temannya. Gunung mengajarkan keteguhan, sungai mengajarkan aliran, laut mengajarkan keluasan, dan untuk pertama kalinya tawa muncul di antara mereka. Sampai akhirnya Wang Ping benar-benar berubah, seolah terlahir kembali, bukan sebagai kultivator, tapi sebagai manusia dengan jiwa seluas dunia. Semua kebencian dalam dirinya hampir sepenuhnya hilang. Wang Ping kini telah berusia 27 tahun. Tidak ada lagi sifat kekanak-kanakan, hanya ketenangan dan keteguhan. Di puncak gunung, saat hujan, guntur, dan pelangi muncul, sebuah pedang terbang melintas, seorang kultivator. Itu pertama kalinya Wang Ping melihat dunia itu secara langsung. Ayah, itu abadi? Ya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keinginan lama muncul kembali. Ayah, aku ingin berkultivasi. Namun jawaban Wang Lin tetap sama, tenang tapi mutlak. Kamu tidak cocok untuk berkultivasi. Dalam perjalanan selanjutnya, suasana menjadi sunyi. Akhirnya Wang Ping kembali bertanya dengan lebih dalam, lebih serius dari sebelumnya. Ayah, kenapa? Wang Lin tidak menjawab dengan kata-kata, hanya tatapan seorang ayah yang sudah melihat akhir dari jalan kultivasi, dan perlahan Wang Ping menunduk. Aku mengerti, ayah. Di balik ketenangan itu tersimpan konflik terbesar. Seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari dunia kultivasi, dan seorang anak yang mulai tertarik pada jalan itu. Dan dari sinilah arah hidup Wang Ping mulai diuji. Di dalam kereta, suasana antara Wang Lin dan Wang Ping menjadi sunyi. Tak ada yang tahu alasan sebenarnya Wang Lin melarang anaknya berkultivasi. Bukan karena masa lalu, bukan karena Liu Mei, tapi alasan itu terlalu berat untuk diungkapkan. Akhirnya Wang Ping tak tahan. Ayah, aku salah. Wang Lin hanya tersenyum lembut tanpa menjelaskan apapun.